Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan. Dan tentunya pada kesempatan ini kita akan melakukan update, melakukan pengecekan perkembangan indikator teknikal seperti apa yang sudah terjadi pada indikator-indikator yang ada, kemudian dari gerak harga yang ada, serta bagaimana prospek untuk satu minggu ke depan. Dan tentu dalam analisa teknikal mingguan kita seperti biasa, kita akan melakukan analisa di market GBP USD dan market gold ya, atau XAUU USD ya, atau market emas lah ya. Dan memang perkembangan yang juga kita lihat bahwa untuk paper aset ya, untuk aset-aset seperti saham ya, sedang mengalami kondisi penurunan ya. Sempat berusaha akan naik beberapa minggu yang lalu, tetapi dalam waktu seminggu terakhir ini dipaksa lagi untuk turun ya. Jadi memang sebagai seorang trader ya, tentu harus aware ya, harus mengetahui bahwa ada kalanya di beberapa instrumen investasi ya, itu akan membutuhkan satu kondisi ujian ya, atau kalau dalam bahasa kita trader adalah mengalami drawdown ya, dan menyikapi kondisi drawdown ya, atau menghadapi satu kondisi stagnansi ya, kondisi sideways ya, yang instrumen investasi tidak berkembang dan sebagainya, maka trader harus memiliki kejelian untuk berpindah ke instrumen yang lain ya. Jadi bukan berarti kita harus menunggu pada satu market ya, atau sekelompok market, tapi tidak melakukan apa-apa selain hanya menunggu. Nah, disitulah kejelian seorang trader untuk bisa ya, menemukan opportunity atau peluang di market-market yang lain ya. Dan baiklah, kita akan mulai dengan yang tertampil lah ya di layar kita, yaitu grafik GBP USD bulanannya atau grafik GBP USD monthly ya. Kalau kita perhatikan secara trend line memang masih tren turun ya untuk monthly ini ya. Ya, trennya monthly ini masih turun ya, kemudian curam ya, penurunannya ini curam ya. Kenapa garis trend line-nya yang ini sampai seperti ini ya, sampai jeblok ya seperti ini ya? Karena candle itu turunnya itu benar-benar turun ya, seperti ibarat lift itu anjlok lah ke bawah ya. Jadi sudah nggak ada tahanannya lagi sepertinya, kurang lebih analoginya seperti itu ya. Karena itu garis trend line-nya juga makin curam ya. Kalau garis trend line itu makin curam, artinya tidak ada tanda-tanda perlawanan pada candle ya. Artinya kelompok candle, iringan candle itu ya jatuhnya jatuh seperti ditarik gravitasi lah, kurang lebih seperti itu. Makanya itu turunannya curam. Jadi untuk monthly ini kita lihat GBP USD ini masih tren turun ya. Kemudian posisi candle yang hitam ini juga masih dominan, dan begitu juga candle yang terakhir ini juga masih hitam ya, bahkan tutupnya di low-nya seperti itu ya. Nah, ini adalah tanda penurunan dalam konteks time frame monthly ya. Berlanjut lagi ke time frame berikutnya ya. Time frame berikutnya ini adalah time frame weekly ya. Time frame weekly ini ya kita bisa ambil ya. Jadi kalau garis trend ini jangan takut-takut ya, bisa dari sini ya. Yang penting adalah
dua titik tertinggi atau dua titik terendah seperti itu ya. Jadi hal ini memang menunjukkan bahwa tren pada chart mingguan yang terlihat memang dalam tren turun ya di chart mingguannya atau chart weekly ya, seperti itu. Dan ini kita lihat ya, weekly ada double top nih ya, top pertama, top kedua ya, kemudian posisi candle yang terakhir juga candle hitam, dan 3 candle terakhir juga hitam seperti itu. Jadi apa untuk GBP/USD ini, monthly-nya turun ya, dan juga weekly-nya juga turun seperti itu kurang lebih untuk GBP/USD ya. Nah, terakhir di bagian daily ya, di bagian daily-nya kalau kita perhatikan ya, kita tarik aja garis seperti ini ya. Kalau ini kecenderungan turun ya. Meskipun kita lihat tidak ada shadow-nya, jangan ragu ya, jangan ragu-ragu untuk menarik garis trend ya. Yang penting di dua puncak tertinggi lah ya, minimal seperti itu. Dan kalaupun kebiasaan menarik garis trend harus ada shadow-nya ya, harus ada ekornya, ekor atasnya atau ekor bawahnya. Tidak harus selalu seperti itu. Yang penting puncak dan puncak berikutnya seperti itu, atau lebah dan lebah yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat juga ya, ini garis tren besarnya ya, garis tren berikutnya juga yang lebih kecil ya, juga tren turun untuk GBP/USD. Jadi artinya daily-nya juga turun, dan posisi candle hitam 1, 2, 3, 4, 5 candle hitam. Nah, hal ini juga terjadi di tadi weekly, didominasi candle hitam, rangkaian candle hitam, juga monthly didominasi rangkaian candle hitam. Nah, daily-nya juga seperti itu. Trennya di monthly turun, trennya di weekly turun, dan di daily juga turun. Jadi kesimpulannya, analisa trend line dan analisa aksi harga ini ya, gerakan dari harga, murni dari harga, simpulannya masih turun seperti itu ya. Nah, berlanjut kepada Fibonacci-nya. Kalau dari Fibonacci-nya sendiri kita lihat 0,23-nya sudah bablas ya, ambles ya, sudah ditembus. Kemudian jelaslah target berikutnya adalah di angka 0 ya. Ke angka 0 ini kalau kita perhatikan di 1.2161 ya, 1.2161 adalah target penurunan berikutnya bagi GBP/USD ya. Jadi trend line tadi turun ya, kemudian Fibo-nya juga turun ya, candlenya menembus turun ya, menuju target ke 0. Jadi kalau kita lihat di sini, sementara jawabannya adalah masih turun secara analisa teknikal klasik ya, berupa garis trend line, berupa support resist, dan berupa Fibonacci. Jadi turun ya, masih itu. Nah, terakhir adalah konfirmasi ke bagian indikatornya ya. Kita perhatikan ya, kita akan cek kembali ya trend line-nya ya. Untuk indikator ya, MACD ya, ada 3 buah bar ini ya, barnya ini turun 1, 2, 3 dan berada di teritori negatif. Kemudian stokastik ya, kita perhatikan stokastiknya juga ya, miringnya ke bawah nih, turun ya. Lalu ATR ya, ATR-nya juga miring ke bawah ya. Berikutnya lagi adalah kita lihat RSI ya, RSI-nya kita tarik seperti ini ya. Ya, ini juga break ya, mau break ke bawah nih seperti ini. Jadi untuk MACD-nya kalau kita perhatikan, MACD-nya seperti ini ya. Nah, turun seperti ini. Jadi apalagi candlenya ya, candlenya kita sudah bahas sebelumnya. Candlenya juga 1, 2, 3, 4, 5 rangkaian turun, ada 5 buah candle. Nah, jadi kalau dari lihat MACD-nya turun, stokastiknya turun, ATR-nya juga turun ya. Kemudian untuk RSI-nya juga mau jatuh lagi ke teritori 30 ya. Dan
Stokastiknya juga bahkan sudah nembus teritori 20. Jadi kalau RSI teritori 30 teritori oversold ya, stokastik di 20 teritori oversold, dan volatilitasnya juga berkurang ini kalau dilihat dari ATR yang turun. Nah, ini mempertimbangkan beberapa hal yang sudah kita saksikan bersama tadi ya, baik garis trend, baik rangkaian candle yang hitam ya, baik posisi candle yang hitam, baik di time frame monthly, weekly, daily ya, di analisa bagian pertama tadi, kemudian dari penembusan 0,23 Fibonacci ya, terlihat bahwa candlenya mau turun ke level 0. Lalu dari indikator ya, MACD turun, stokastik turun, juga ATR turun, kemudian RSI ya berpotensi menembus ya garis support trend line-nya ya ke teritori 30. Maka saya menyimpulkan bahwa untuk GBP USD masih dalam arah penurunan ya. Jadi bagi para trader ya, para investor yang ingin masuk ke GBP USD, maka posisi yang searah dengan analisa teknikal adalah arah turun, dan tetap memasang target profit dan stop loss ya. Jadi tetap memasang, meskipun kita tahu wah most likely ini kemungkinan besar kecenderungan adalah turun ya, tapi tentu setiap apakah mau melakukan market order atau pending order tetap wajib memasang level stop loss dan take profitnya, seperti itu ya. Nah, berlanjut kepada market yang berikutnya ya, market yang komoditas ya, hard commodity ya, yang bernama XAU ya, atau gold ya, atau emas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah masih di sini tapi belum tembus banget ya. Jadi kita lihat memang untuk emas ini ya, ini ya, kalau kita rapikan sedikit ya. Nah, ini ya. Ini masih dalam kurungan ya, masih dikurung ini ya. Kalau kita ibaratkan triangle ini, kurungan ini si candle ini terkurung lah ya, dikurung di triangle ya. Begitu juga candle putihnya ini, meskipun ini naik ya, tanda reversal lah ya, reversal sementara lah kurang lebih sepertinya ya, tapi masih sebagian badannya dikurung ya, terlihat ya kira-kira maksud saya ya. Jadi candle-candle ini masih terkurung di dalam segitiga ini. Nah, akan lebih baik jika kita konfirmasikan dengan yang bernama time frame weekly ya. Dari time frame weekly ini coba kita geser ya, kita geser ininya. Nah, kita geser sebentar ya. Jadi harga masih terperangkap di dalam triangle, belum ada penembusan ya, belum ada penembusan sama sekali. Nah, tapi kalau kita perhatikan juga nih seperti ini ya. Nah, ingat ya pesan saya, jangan pernah ragu untuk menarik garis. Tarik saja garisnya ya. Tidak ada garis yang pasti benar atau pasti salah ya. Intinya garis itu pastinya akan menunjukkan kecenderungan harga. Setuju ya? Intinya garis trendline itu akan menunjukkan kecenderungan harga selama kita mau menarik garis trendline. Itu intinya ya. Nah, jadi di sini kita lihat tren utamanya juga turun untuk gold, tetapi kalau dilihat di weekly-nya ini sudah ada tanda dia terlihat tadi ya di monthly ya, ada tanda reversal karena ini udah bottom ya. Dan sejauh ini kalau saya lihat posisi candle ini, shadow-nya ini, pijakan kakinya itu masih ada di support trend line ya. Jadi shadow-nya ini ya masih ada di support trend line-nya. Nah, di sementara kalau saya lihat untuk weekly-nya masih naik ya. Untuk ini ya, candle putihnya ada 1, 2, 3, candle hitam cuma 1. Jadi biasanya untuk weekly ini naik ya. Tampaknya sejenak agak mix ini ya. Dan baik, kita lanjutkan ke daily ya. Daily-nya. Nah, kita ubah lagi ya, seperti ini.
ini ya, kita hapus aja lah ya, kita hapus ininya. Nah, ini seperti ini. Baik, jadi ini trend daily-nya naik, tapi di sini 12, nah 12 ya, ini cukup seru kayaknya ya. Kenapa saya bilang cukup seru? Putih hitam, putih hitam, putih mau naik dibalas hitam satu candle, putih mau naik dibalas candle satu candle hitam, putih mau naik. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah dibablaskan juga seperti itu. Jadi namanya apa? Triple top ya. Kalau triple top berarti biasanya turun ya. Seperti itu. Nah, sementara kalau saya lihat untuk secara analisa mandi weekly daily, sementara ini ya kita lihat ya, sebelum cross check ke indikator yang lain, untuk arahnya naik ya, arahnya naik ya. Jadi untuk weekly dan daily ini arahnya naik ya. Tadi juga di monthly candlenya satu hitam ya, tapi masih terkurung di triangle ya. Tapi posisi candle terakhir adalah putih ya betul ya, yang tadi di monthly ya, ini ya putih ya. Kemudian ini juga candle putih weekly-nya, dan daily-nya juga candle putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Jadi baik, saya simpulkan secara aksi harga candle dan trend line, maka gold ini masih berpotensi untuk naik ya. Itu ya. Jadi gold masih berpotensi untuk naik dari sudut pandang garis trend line dan dari sudut pandang gerakan candle. Lanjut kita lihat di, nah ini ya. Rupanya ya 0,38 ya. Ini dicoba yang ini, yang hitam putih. Nah, nggak tembus ya. Hitam putih tembus sedikit, hitam tembus ya. Putih tembus, hitam, nah mungkin akan tembus semakin bablas, mungkin akan berbalik arah menjadi naik, atau dia malah bablas lagi seperti cerita sebelumnya. Nah, kalau seperti cerita sebelumnya akan menjadi triple top. Kalau triple top maka biasnya adalah apa? Biasnya adalah turun. Jadi di sini kita melihat peluang bagi emas XAU memiliki peluang untuk naik ke 0,5 ya. Kita perhatikan di sini 1892, dan kalau dia turun memiliki peluang balik lagi ya 1836 ya. Ini sideway-nya lumayan ya, sideway-nya cukup panjang ya, dalam 2 minggu lah kurang lebih ya. Cukup panjang nih sideway-nya. Shadow ya, shadow ya. Shadow juga di supportnya. Makanya harganya bergerak dalam stagnansi atau dalam sideway ya. Artinya si gerakan harga daripada apa? Gold ini belum bisa menembus 0,38 dan 0,23. Betul ya? Gold ini gerakannya sama sekali belum bisa menembus 0,38 dan 0,23, dan peluangnya adalah, hukumnya adalah saat terjadi sideway ya, yang sideway itu berjalan cukup lama ya, apakah seminggu sideway atau 2 minggu sideway ya, maka akan muncul apa? Tren baru ya. Itu hukumnya ya. Jadi bersiap-siaplah kalau ya di gold ini akan muncul tren baru ya. Kita belum mengatakan tren naik atau tren turun ya, tapi kalau dari gerakan di trend line, garis trend line di bagian pertama dan gerakan candle ya yang arahnya naik, maka bisa jadi ada tren baru. Tren apa? Tren naik ya. Tapi waspadai, karena chart patternnya juga adalah pingin menjadi triple top. Nah, ini dulu ya. Baik, kita konfirmasikan ke indikator. Jadi masih mix ya, masih mix. Ya, tampaknya ATR-nya lemes banget ya, lemes sekali ini ya. Udah turun, sempat coba naik, turun, dan betah di bawah ya ATR-nya ya. Oke, jadi dia sejalan lah dengan candle ini. Nah, MACD-nya negatif
RSI-nya juga sideways aja kalau kita lihat bermain di teritori 50 ya, 50 sideways, garis tengah sideways, tapi stokastiknya punya perjuangan ya untuk naik ya ini. Nah, jadi indikator pun mix ini. Ya, indikatornya mix. Kenapa MACD-nya negatif, RSI-nya sideways ya, main di teritori 50. Kalau kita perhatikan RSI di angka 55 ya. Berarti kan garis tengahnya RSI antara 70-30 kan 50, betul ya. Nah, ATR-nya pun loyo seperti ini. Hanya harapan satu-satunya bahwa gold ini naik adalah dari stokastik ya. Seperti ini. Nah, di bagian ini ya harapannya. Nah, baik. Apa jadi kesimpulannya? Kesimpulan saya mempertimbangkan hal yang kita lihat sebelumnya, tampaknya analisanya adalah cukup mix ya. Dan dengan apa yang kita rangkaian analisa yang kita lihat bersama, maka saya menyimpulkan bahwa gold memiliki peluang untuk naik. Seperti itu ya. Gold memiliki peluang untuk naik sekalipun analisa-analisa itu cukup mix, tetapi arahnya ya lebih banyak yang cenderung untuk mengatakan itu naik, meskipun tidak semua indikator saling seragam untuk naik. Dan baiklah, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran seluruh sahabat EduPlus, seluruh trader dan investor. Tetap menjaga kesehatan dan tetap sukses dan profit selalu. Terima kasih.